Penduduk kota Yogyakarta atau belum ikut di dalam JKN bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. Bagi warga masyarakat yang memang dia mengikuti JKN dengan mandiri, sudah tidak bisa melanjutkan lagi sehingga nanti perlu untuk dilakukan yaitu istilahnya adalah cover ya. Yang mengcover adalah nanti dari kami dan dibayari oleh pemerintah daerah. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di podcast Kata Netizen. Kabar kesehatan, netral, informatif, jelas, terkini. Di episode kali ini, kita punya informasi yang sangat penting dan menarik nih, terutama untuk teman-teman yang tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan belum memiliki jaminan kesehatan. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah bisa masyarakat mengakses layanan kesehatan secara gratis? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas secara lengkap bersama narasumber yang sangat kompeten. Sudah hadir bersama kita narasumber Bapak Waryono, Eskep SIP Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak Waryono, bisakah pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program yang memberikan jaminan kesehatan secara gratis kepada masyarakat? Saya menyampaikan terkait dengan program di mana ini merupakan salah satu program unggulan ya termasuk di pemerintah kota Jakarta, yaitu bagaimana program disebut dengan PDPD ya, yaitu di mana pemerintah melalui dinas kesehatan saat ini itu harus dapat memastikan bahwa penduduk kota Yogyakarta yang belum memiliki JKN atau belum ikut di dalam JKN bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. Program ini artinya bahwa masyarakat yang atau penduduk yang di kota Jakarta yang belum memiliki itu akan didaftarkan oleh pemerintah daerah dan dibayari oleh pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama di sini, khususnya adalah sesuai dengan peraturan wali kota. Berarti ada nggak Pak ya, terdapat program jadi istilahnya program kesehatan gratis gitu ya Pak ya? Ya. Untuk syaratnya apa saja nih Pak untuk bisa mendaftar program tersebut? Ya pada prinsipnya adalah bahwa ini karena memang program untuk daerah kota Yogyakarta, yang jelas adalah mereka harus mempunyai KTP atau beridentitas di kota Yogyakarta. Yang artinya di sini apakah mereka KTP ataupun KIA seperti itu yang bagaimana nanti bisa menjadi persyaratannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana nanti konsepsionalnya adalah masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan baik itu di puskesmas ya, di PPK 1 itu semuanya bisa untuk diakses ya, untuk supaya bisa sebagai pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bagaimana nanti untuk bisa memanfaatkan bahwa alur rujukan seperti alur yang akan dipergunakan untuk pembiayaan itu bisa melalui terkait dengan istilahnya rujukan di puskesmas ke rumah sakit sebagai rawat inap. Namun di situ hanya untuk kelas 3 saja. Kemudian ini yang jelas adalah bagaimana masyarakat nanti untuk bisa memenuhi atau mematuhi semua prosedur pelayanan yang ada sesuai dengan yang ditetapkan di dalam JK. Oke, baik. Jadi syarat utamanya harus memiliki kartu identitas dulu. Sobat sehat penting nih ya untuk dicatat. Jadi dipastikan dulu teman-teman itu memiliki identitas di kota. Lalu untuk selanjutnya Pak, siapa saja yang berhak atau boleh mendaftar pada program ini Bapak? Jadi semua warga kota Yogyakarta yang mana mereka saya sebut di depan tadi adalah memang belum mempunyai JKN. Artinya di sini adalah memang mereka tercatat secara administratif ya sebagai warga kota Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi warga masyarakat yang memang dia mengikuti JKN dengan mandiri ya ataupun dengan asuransi yang lain yang mana dia sudah tidak bisa melanjutkan lagi sehingga nanti perlu untuk dilakukan yaitu istilahnya adalah cover ya, yang meng-cover adalah nanti dari kami dari program PDPD ini, mana itu bagian dari jam kerja kita sebenarnya.
Kemudian yang paling penting adalah mereka memang bukan pekerja, yang artinya di sini adalah selaku penerima upah itu tidak bisa untuk kita, eee, yayai karena memang mereka harus dibiayai oleh yang memberi kerja, Bagus banget. seperti itu. Yang berhak menerima program ini adalah benar-benar yang sangat membutuhkan Pak G. Jadi dalam tanda kutip bukan seorang pekerja. Kalau dirasa sudah memenuhi kriteria, itu teman-teman jangan ragu-ragu untuk mendaftar ya. Lalu Pak, terkait dengan pendaftarannya ini, bagaimana atau caranya teman-teman tuh bisa mendaftar atau bisa mengakses program ini Pak? Ya, jadi kalau bagi warga masyarakat semuanya, bagi yang tadi sebutkan di depan bahwa belum punya, kemudian memang, istilahnya tidak mempunyai jaminan ya, karena nanti pembiayaan biaya kesehatan itu akan tinggi. Nah ini bagi warga masyarakat dimohon bisa untuk mendaftar di loket Jamkesda di MPP ya, Mall Pelayanan Publik, di counter Jamkesda di sana. Nah itu nanti bisa dilakukan untuk pendaftaran ya, apakah itu memang belum punya ataukah memang ya bermigrasi. Bermigrasi di sini adalah dari memang dia mandiri, kita langsung masuk menjadi program PDPD tadi. Dipersilakan bagi warga masyarakat. Tetapi juga kami pada saat, ini ya di tahun 2024 oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama Bapak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota, pada kesempatan ini juga telah me-launching terkait dengan inovasi yang ada di, pelayanan kesehatan atau di Jamkesda tadi, yaitu dengan aplikasi yang ada di JSS yaitu inovasi Jaga Sultan. Nah, di sini jadi istilahnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara pelayanan bagi masyarakat dan mempermudah untuk akses layanan serta akses pembiayaan dan penjaminan bagi layanan kesehatannya. Iya. Demikian. Baik. Ya, jadi cara mendaftarnya bisa datang ke Mall Pelayanan Publik atau melalui aplikasi ini di website JSS gitu ya Pak J? Betul betul. Nah, teman-teman, ternyata simpel sekali ya caranya kita. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman warga Kota Yogyakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan, yuk mari kita mengakses layanan program dari pemerintah ini, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena yang namanya sehat itu nggak pernah ada yang tahu. Apakah ada syarat tertentu untuk terkait dengan peserta yang tadi bukan penerima upah, itu harus melampirkan atau mencantumkan syarat atau surat rekomendasi dari wilayah? Oke. Nggak perlu lagi sekarang saat ini sudah tidak perlu lagi untuk melakukan ya istilahnya seperti dulu ada surat keterangan dan lain sebagainya, sekarang tidak ada karena, di pemerintah kota khususnya Dinas Kesehatan, bagaimana berupaya untuk akses ini bisa mudah untuk bagi masyarakat, itu yang paling penting. Jadi, Ibu Kepala Dinas Kesehatan juga telah menyampaikan bahwa kalau memang itu ada yang mudah jangan dipersulit, artinya bahwa kita harus mempermudah itu semua. Nah, bagi warga masyarakat itu ya persyaratannya cukup nanti, yang pada prinsipnya mendaftarkan itu dengan KTP ataupun KK ya. Karena apa? Dengan hanya mendaftarkan dengan itu nanti kita sudah bisa akses kepada data Bapak Ibu sekalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sini. Bagaimana kami nanti bisa untuk cross check ya, verify kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta. Oke, baik. Nah, Sobat Sehat, informasi ini sangat penting. Jadi, pastikan teman-teman itu benar-benar mencatat informasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Waringnya tadi. Jangan lupa, informasi ini jangan hanya disimpan untuk teman-teman saja, sebarkan ke tetangga teman-teman, gitu ya. Semakin banyak yang tahu, karena nanti semakin banyak yang terbantu. Baik, Pak Waryana, apakah ada closing statement untuk teman-teman atau Sobat Sehat di rumah? Monggo, Pak. Oke, baik terima kasih sekali atas kesempatan ini. Yang penting kami berharap bahwa masyarakat Kota Yogyakarta bagi yang belum mempunyai atau belum memiliki atau mau berpindah dari mandiri ke JKN dengan PDPD, kami berharap bisa hadir bersama kita semua supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan bersama masyarakat ini menciptakan sebuah masyarakat yang sehat dan kita bisa menentukan bagaimana arah kita, hidup kita aman, nyaman, dan sejahtera. Ini program yang sangat bagus, monggo dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian dan para masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta. Kami tunggu di Jamkesda ataupun di link kami di Jamkesda Kota Yogyakarta. Terima kasih. Tanpa terasa, Bapak
Ini sudah di penghujung waktu. Terima kasih Bapak Waryono atas segala waktu dan informasinya yang telah dibagikan kepada kami. Semoga Sobat Sehat bisa meneruskan informasi Bapak tadi. Lalu untuk Sobat Sehat jangan lupa daftar PDPD sekarang juga. Kalau ada pertanyaan, mohon bisa dituliskan kolom komentar nggih, nanti akan kita tindak lanjuti pada podcast selanjutnya. Nggih, sampai jumpa di episode berikutnya ya Sobat Sehat. Stay healthy dan jika podcast ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan pelit-pelit ya untuk klik like, subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, lalu share ke teman-teman. Terima kasih semuanya. Bye.